Halo guys, bertemu lagi dengan Yadi Murai. Yadi Murai Batu Breeding Farm. Oke guys, pada kesempatan pagi ini saya ingin berbagi wawasan lagi guys tentang tips sederhana untuk merawat trotolan kita guys ya. Nah, kadangkala fase yang paling rawan sebenarnya itu memang fase pada saat trotolan guys. Artinya dari mulai dia diloloh ya guys ya, kita ambil di usia 7 hari sampai dengan mandiri guys ya, kurang lebih usia 25 hari atau 21 hari guys. Itu lumayan rawan guys yang untuk fase tahap awal. Nah, setelah itu, setelah umur 21 hari ke atas, itu trotolan akan mudah istilahnya lebih sehat, istilahnya lebih mandiri karena sudah bisa makan sendiri gitu guys. Nah, ini kita bahas dulu yang pertama guys ya, yang pada fase awal, pada fase dimana dari kita panen umur 7 hari sampai 21 hari guys. Ini biasanya yang riskan itu dingin ya guys, kondisi dingin, dimana kalau suhu temperatur di dalam inkubator atau tempat kita menaruh cindil atau anak murai itu terlalu dingin guys, sehingga dia tidak bisa maksimal untuk tumbuh. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi temperatur suhu yang ideal ini berkisar antara 28 sampai 31 derajat Celcius guys. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk fase tahap pertama ini, trotolan yang kita loloh itu harus dia kita kasih antibiotik. Kalau dia di Murai Batu Breeding Farm guys, kita berikan antibiotik dicampur di dalam minumnya dan dicampur di dalam makan lolohannya guys gitu. Kebetulan dia di Murai Batu Breeding Farm lolohannya itu dengan pakan kucing, jadi cat choice ya. Jadi saya seduh dengan air itu, kemudian kita campur dengan antibiotik. Nah, untuk antibiotiknya sendiri guys, dia di Murai Batu Breeding Farm saya menggunakan antibiotik yang istilahnya tidak mahal guys, sederhana saja, banyak dijual di beberapa toko-toko poultry shop atau pakan ternak gitu guys. Nah, untuk penggunaan antibiotiknya guys, di Murai Batu Breeding Farm saya menggunakan antibiotik yang murah, yaitu merek terapi Medion. Nah, ini fungsi utama itu untuk respiratory guys. Jadi memang dari awal biasanya penyakit yang dialami oleh fase awal, fase trotolan itu guys, itu pernapasan. Kemudian dia akan biasanya nafsu makan akan kurang, kemudian dia seperti merungkul guys, artinya dia tidak mau bergerak, seperti kedinginan gitu guys ya. Nah, sehingga kita perlu menggunakan antibiotik itu. Nah, dia Murai Batu Breeding Farm kita menggunakan antibiotik itu sampai usia kurang lebih 21 hari gitu guys. Itu saya gunakan itu. Nah, setelah dia sudah mandiri itu tidak lagi digunakan. Artinya dia sudah makan sendiri, sudah makan pur, kemudian sudah istilahnya sehat, dan itu biasanya kita akan monitor saja seperti itu. Itu tahap pertama. Untuk tahap kedua guys, pada saat 21 hari sampai dengan usia menuju ke mutasi, artinya sampai dengan usia kurang lebih di bawah 6 bulan atau 7 bulan guys. Nah, ini fase ini relatif sederhana, relatif mudah gitu. Karena apa? Karena tinggal memaintain saja kondisi trotolannya. Karena yang penting kita harus monitor nutrisinya itu. Kemudian jangkriknya kita kita batasin berapa, misalkan 7 atau 10 atau terserah masing-masing, itu tergantung kepada masing-masing teman-teman kicomania. Kemudian untuk ulat Hongkong, nah, itu juga dibatasin, silahkan mau 7, mau 5, mau 10 silahkan.
sampai dengan fase sebelum dia mutasi guys. Jadi karena apa? Karena pada fase kedua ini murai batu yang trotolan itu sangat banyak membutuhkan tenaga, energi untuk tumbuh ya guys ya. Nah sementara setelah dia mutasi atau setelah dia lepas trotol, artinya di atas usia 7 bulan itu istilahnya tinggal kita men-setting untuk persiapan dia menjadi fighter. Nah ini tidak lagi mengedepankan tentang nutrisi yang dibutuhkan. Jadi dia tinggal mengatur untuk bagaimana supaya bisa berkembang, bisa istilahnya lebih fighter di lapangan. Nah kita akan atur itu seperti apa kondisinya. Nah ini akan berbeda-beda setiap masing-masing murai batu karena itu tergantung karakternya guys. Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa ada murai batu yang tipenya dingin, ada murai batu yang tipenya panas. Jadi nah seperti itu. Kalau misalkan murai batu yang cepat panas berarti untuk ekstra pudingnya tidak usah terlalu banyak. Sementara istilahnya untuk penjemuran pun mungkin tidak juga terlalu lama seperti itu. Sementara untuk yang murai batu yang tipe dingin ya guys ya, ini malah sebaliknya harus agak sedikit banyak jangkriknya, kemudian juga dia malah lebih senang untuk dijemur begitu guys, seperti itu. Jadi simpel aja guys sebenarnya untuk cara mudah merawat trotolan kita itu. Oke guys, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas nonton videonya. Jangan lupa guys, dibantu subscribe, komen, lonceng, like, and share. Salam sukses!